perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Gue baru lihat baru tadi banget. Gue nggak bisa komen apa-apa. Teman-teman ngerti kan? Maksud gue temennya, gue nggak bisa komen yang macam-macam selain mendoakan supaya ada keputusan terbaik buat dua-duanya. Keputusan terbaik buat mereka udah dewasa ya, dan gue yakin maksudnya mereka juga harusnya bisa tahu lah situasi mereka yang lebih tahu, dan gue mendoakan yang terbaik buat keduanya. Gue nggak bisa komen lebih jauh karena gue pun baru lihat tadi di media. Iya kaget tapi semuanya ya udah pada gede nih, ini orang udah gede ngomonginnya gitu, bukan anak-anak lagi. Gue cuman berharap yang terbaik aja buat berdua. Oh udah lama nggak melihat keduanya gitu. Maksudnya gue udah lama nggak ketemu sama Desta, udah lama nggak ketemu. Yang terbuka ya Bu ya? Terbuka dan apapun diomongin sih, karena kita terbiasa. Kalau gue nggak suka, gue juga orangnya kayak gitu. Kalau gue nggak suka, gue pasti ngomong. Kalau Caca nggak suka, sebaiknya juga ngomong. Jadi emang kita terbiasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue merasa nggak enak, yang hati gue nggak nyaman, gue pasti akan langsung ngomong. Caca pun seperti itu. Iya. Ada curiga, langsung ngomong. Ya pokoknya intinya adalah komunikasi. Ya itu. Kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Gitu. Lalu saya jelasin dulu itunya, cerai talak itu ya. Kalau cerai talak itu kan ada 3. Talak itu kan ada 3 ya. Talak 1 roj'i, talak 2 roj'i, dan atau talak 3 aja, ada 3. Itu kalau cerai talak. Jadi suami yang mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah diberi izin oleh majelis hakim. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Berbeda lagi kalau yang diajukan oleh istri atau jenis perkaranya adalah cerai gugat. Itu kalau cerai gugat, istri mengajukan ke Pengadilan Agama agar diputuskan perceraiannya. Sehingga karena kalau dikabulkan, misalnya beralasan dan terkabul karena beralasan dan terbukti, maka pengadilan yang memutuskan perkawinan mereka itu. Kalau tanggung jawab yang besar sih pasti ya, cuman maksudnya kalau dari aku sendiri sih, aku kan banyak dipesenin juga sama mama ya, terus sama kakak-kakak yang juga jauh lebih pengalaman banget dari aku. Jadi ya aku emang harus siap sih dengan segala resikonya. Maksudnya juga Desta kan juga ngebimbing aku ya untuk jadi yang lebih baik pastinya. Jadinya kita sama-sama ngebantu satu sama lain gitu. Barangkali saya perlu menjelaskan ya bahwa usia itu, atau kita sebut usia kronologis ya, itu sebenarnya berkaitan juga nanti dengan tugas-tugas perkembangan di setiap tahap hidup manusia. Jadi misalnya kalau menikah itu biasanya masuk di tahap perkembangan usia dewasa awal. Jadi kurang lebih usia 20 tahun sampai kurang lebih sekitar 50 tahun gitu. Nah, kalau perbedaan usianya jauh, misalnya suami di tahap perkembangannya sudah masuk di usia tersebut, sementara kalau bedanya 16 tahun berarti kan usia istrinya belum masuk. Nah, bisa dikatakan bahwa memang di saat pernikahan terjadi, boleh jadi sang istri ini belum sepenuhnya memiliki atau sudah mampu melakukan tugas-tugas perkembangan yang sesuai dengan tuntutan pernikahan. Apa yang menjadi konsekuensinya? Ya boleh jadi beberapa tuntutan peran sosial itu tidak sepenuhnya mampu dilakukan. Kan kalau kita lihat Mas menikah di umur
20 atau 19-an tahun gitu ya, belum sepenuhnya itu mampu mengemban fungsi-fungsi peran sosial. Nah ini yang barangkali bisa terjadi di awal-awal pernikahan yang kemudian tidak terolah dengan efektif di masa pernikahan hingga akhirnya itu memunculkan sejumlah persoalan. Nah persoalan ini sebenarnya yang akhirnya memicu konflik-konflik tajam yang mungkin tidak terselesaikan atau tidak terangkat ke permukaan. Sehingga bagi keduanya itu dianggap udahlah lupain aja atau ya terimalah gitu ya, atau ntar juga akan selesai dengan berjalannya waktu. Sehingga ini ibarat bola salju, dia makin lama makin besar. Nah kalau udah nggak kuat kan dia pecah. Jadi sebenarnya perceraian itu bukan soal perbedaan usianya, namun sejauh mana kedua belah pihak ini mampu mengelola konflik atau masalah yang muncul di proses pernikahannya. Tadi saya katakan ada perbedaan tugas-tugas perkembangan sehingga belum tentu keduanya paham tugas-tugasnya dan bisa menyelesaikan konflik atau masalah itu sesuai dengan peran-peran sosial. Pernikahan itu menuntut sebuah peran dan tanggung jawab. Nah, ketika orang menikah kan dia datang dari latar belakang berbeda jauh, kemudian harus bersatu dalam sebuah ikatan rumah tangga, satu rumah, satu tempat tidur, yang mau tidak mau harus ada penyesuaian hingga adaptasi. Nah, kalau kita lihat di usia-usia awal belasan tahun, harus kita akui tingkat kematangannya ini secara umum ya, belum tentu akan lebih tinggi atau sama dengan orang-orang yang menikah di tahap usia yang seharusnya gitu. Jadi katakan 25 hingga 30 tahun. Nah, kematangan-kematangan ini yang sebenarnya sekalipun dilakukan dalam 10 tahun, kalau tadi tidak terbentuk kematangan, maka persoalan rumah tangga itu pun tidak akan terselesaikan. Kita kan tidak tahu 10 tahun ini apa yang sudah terjadi. Kemudian 10 tahun ini apa saja perubahan bagi istri, bagi suami yang sudah terjadi. Apakah memang dalam 10 tahun ini sudah sama-sama meningkatkan kematangannya? Nah, karena perbedaan usia yang jauh, maka boleh jadi masing-masing membawa persepsinya sendiri sesuai dengan usia tahap perkembangannya masing-masing ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.